Assalamualaikum, hai bunda-bunda dan teman-teman semua. Alhamdulillah, ketemu lagi nih dengan saya di channel YouTube saya tentunya. Apa kabarnya buat bunda-bunda dan teman-teman semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika bunda-bunda atau teman-teman yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya, amin. Dan ini lanjut, mau ngapain? Udah kelihatan. Unboxing time. Nah, apa nih yang saya beli? Yang pertama ini saya beli tripod. Ini tripodnya rekomendasi dari channel YouTube-nya Ariana. Mungkin teman-teman udah banyak yang subscribe, terus follow Instagram beliau, dan beliau itu ada kasih rekomendasi untuk tripod ini yang ukurannya nggak terlalu panjang, cuman 70 cm. Tapi saya ngelihat kebutuhan saya tuh kayak gini nih bun, yang kakinya nggak terlalu lebar. Jadi bisa nanti kalau di posisi atau di kondisi yang nggak terlalu lebar buat naruh tripod ini masih jadi bisa terjangkau gitu. Dan alhamdulillah ini barangnya sampai kepada saya dalam keadaan baik, berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Dan ini lanjut karena saya udah lagi ngebuka tripod, jadi saya sekalian kasih tahu aja ya apa aja alat yang saya pakai untuk bikin konten YouTube ini. Yang pertama ini mikrofon, udah saya pakai selama 2 bulan ini. Sebelumnya saya nggak pernah pakai mikrofon yang dari tambahan selain dari handphone aja ya bun, maksudnya nggak pakai mikrofon yang ada di earphone gitu, karena menurut saya hasilnya kurang bagus. Jadi waktu itu saya kalau mau voice over langsung ke handphonenya, tapi tangan saya harus mengalingi untuk posisi mikrofonnya, karena takutnya ada semburan udara gitu ketika saya ngomong, jadi kayak buh gitu. Nah akhirnya karena tangan saya lagi bermasalah waktu itu, jadi saya memutuskan untuk beli mikrofon ini yang ada busa-busanya. Nah ini ada konektornya, jadi handphone kita kan itu nggak bisa ya kalau untuk untuk mendengarkan dan untuk mikrofon jadi gabungan gitu, jadi harus ada konektornya itu. Nah ini untuk tripodnya, ini untuk yang hitamnya ini termasuk baru juga. Ini sih sebenarnya saya nggak ada niatan beli, pak suami yang beli, terus ya udah saya pakai. Nah ini untuk tripod yang pertama kali saya pakai untuk ngonten YouTube selama ini, dan kondisinya tuh ya udah banyak lakbannya, terus posisinya tuh udah bikin miring videonya gitu bun, karena dia posisinya udah nggak lurus lagi gitu. Nah ini paket yang kedua apa? Jadi waktu lagi goreng kerupuk waktu itu saya punya tragedi nih bun. Jadi kan ada minyak jelantahnya, terus minyak jelantahnya saya simpen di tempat minyak tuh tapi berbahan kaca gitu. Bodohnya saya kan titik didih untuk air dan minyak itu beda banget ya. Terus itu tempat minyak yang dari bahan kaca itu meledak, pokoknya udah berhamburan minyak yang lagi mahal itu. Akhirnya ya udah, terus saya bilang dalam hati nih, kalau ada di e-commerce untuk tempat minyak harga 30 ribuan saya beli deh, aku bilang gitu. Nah ternyata alhamdulillah ada, ya udahlah ya beli karena emang udah kebutuhan. Dan di hari selanjutnya kayak gitu deh bun, saya kalau bikin konten ya belakangan ini karena kondisi yang gak memungkinkan, jadi tambal-tambal jahit-jahit dari video beberapa hari gitu ya bun. Nah ini karena tadi malamnya saya gak buang sampah karena hujan, jadi ya udah saya buangnya pagi-pagi sekalian nengokin anak-anak nih anak-anak hijau. Jadi saya liatin ini kira-kira ada yang gak kena air gitu ya pas lagi hujan. Yaudah saya putar balik gitu deh biar rata gitu kalau kena air atau kena cahayanya. Dan alhamdulillah ini untuk oyong, timun, dan kacang panjangnya terus tumbuh subur, masya Allah, alhamdulillah. Dan cabai-cabainya pun juga begitu, dia udah mulai banyak muncul tunasnya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga terus tumbuh subur dan berbuah, amin. Dan lanjut dengan kegiatan berikutnya. Ini saya tuh sebenarnya untuk pohon yang ini udah lama saya punya, tapi saya taruhnya di kantor. Cuman karena kondisi yang sekarang nggak memungkinkan lagi untuk ditaruh di kantor, jadi saya bawa pulang aja nih. Nah ini biasanya kalau udah ada yang rontok itu saya potong, jadi nanti insya Allah akan tumbuh tunas yang barunya. Dan lanjut yuk bikin sarapan.
Dan untuk sarapan kali ini nggak terlalu berat karena saya cuma pengen minum teh aja. Nah ini lihat nih bun, contohnya tripodnya kalau saya pakai di tempat yang nggak terlalu lebar, jadi dia bisa nyempil-nyempil kayak gitu, tapi dia tetap stabil gitu ya bun, nggak goyang-goyang, nggak doyong-doyong kanan kiri. Alhamdulillah. Jadi ini saya mau bikin sarapannya, nggak bikin sarapan sih, saya cuma mau sarapan dengan teh hangat sama makan biskuit. Dan oh iya, di video sebelumnya saya bilang kan kalau saya dapat kurma dari Ibu Bos yang Bu Bos juga dapat dari kedutaan Arab Saudi. Kayak gimana ya rasa kurmanya? Kita coba. Jadi ini tuh pas dapet kurma, Masya Allah, sebelumnya tuh saya udah ngomong sama Pak suami pengen beli kurma karena saya kepengen banget ngemilin kurma karena saya suka. Nah ternyata di hari berikutnya sama Bu Bos saya dapet kurma. Nah ini nih kurma yang diberikan dari kedutaan Arab Saudi. Coba kayak apa sih rasanya, karena saya belum pernah ngelihat kurma dengan kemasan seperti ini. Terus ini kayaknya dia tuh karamel banget gitu, maksudnya kurmanya tuh udah sampai jadi karamel kayak gini, Masya Allah. Coba ya. Waktu buka kemasanannya sumpah agak bingung karena biasanya kan cuma dapat yang kardusan atau emang saya beli yang curah gitu kurmanya. Jadi ini agak rempong gitu, dan alhamdulillah ini guntingnya emang khusus ya bun, khusus yang buat di dapur, jadi kalau buat buka makanan kayak gini. Nah ini nih pas udah dibuka, apa karena kelamaan saya taruh kulkas ya, jadi udah ada di kulkas itu sekitar 3 harian gitu, nggak langsung saya buka. Dan ini jadinya saya congkel aja deh pakai sendok karena dia bener-bener lengket gitu. Nah coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah emang ini rasanya nikmat banget bun. Gimana ya menggambarkan rasa nikmatnya, tapi ini Masya Allah enak banget, terus gratis pula. Jadi makin nikmat. Dan lanjut ini saya mau makan kurmanya lagi karena emang beneran enak, dan emang lagi kepengen banget nih bun untuk mau kepengen makan kurma. Dan Masya Allah langsung dapet dari Allah melalui tangan Bu Bos melalui dari kedutaan Arab Saudi, Masya Allah. Jadi ini saya simpen aja karena emang kemasannya kayak gini, jadi saya masukin ke wadah yang biar bisa ditutup kayak gini. Dan ini lanjut saya pengen bikin pizza panggang. Terus ini tuh gampang banget resepnya. Jadi ini tuh tanpa diuleni, terus tanpa telur. Jadi ini tadi untuk bahan-bahannya nanti takarannya saya taruh semua ada di dalam description box ya bun. Tapi pokoknya ini intinya saya kasih tahu cara-cara pembuatannya aja. Nah untuk yang pertama tadi itu untuk raginya dilarutkan dengan air hangat terus dicampur sama gula pasir ya bun. Jadi itu buat mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Terus ini lanjut saya mau sambil mempersiapkan toppingnya. Jadi sambil menunggu raginya naik, jadi saya mempersiapkan si toppingnya saya hanya pakai sosis aja. Bunda-bunda terserah punyanya apa di rumah, pakai bakso juga enak ternyata, karena waktu kemarin dapat pizza Domino dari Bu Bos juga, alhamdulillah dia pakai topping bakso, ternyata enak tapi pakai saus saus barbecue gitu. Nah saya cuma punyanya saus bolognese dan punya sosis. Bakso sih ada tapi kayaknya mau pakai sosis aja. Dan ini saya parut juga untuk kejunya secukupnya dan sisain dikit buat dicaplok. Nah ini lanjut untuk raginya udah mengembang, terus udah ngeluarin busa-busa, terus dicampurin deh nih sama minyak goreng dan garam. Nah ini tuh dia tuh cuman diaduk-aduk kayak gitu pakai spatula, nggak perlu pakai diuleni-uleni gitu. Nah ini udah saya biarkan selama 30 menit dan dia udah naik 2 kali lipat gitu, udah mengembang 2 kali lipat. Nah ini kita uleni juga sebentar aja sih, cuman diaduk-aduk kayak gitu pakai tangan selama 2 menit aja, nggak usah terlalu lama. Nah udah deh, tinggal dipindahin ke dalam loyang. Saya nggak punya loyang khusus untuk pizza, jadi saya pakai loyang bulat ini aja. Nah ini terus dipipih-pipihkan. Oh iya, loyangnya jangan lupa diolesi dengan minyak ya. Pakai margarin juga boleh, tapi saya ini pakai minyak goreng aja, saya olesi tipis gitu.
Padahal harusnya dengan loyang saya yang bukan teflon, artinya yang bukan anti lengket, harusnya sih saya pakai olesan minyak goreng yang agak banyak atau margarin yang agak banyak. Nah ini lanjut setelah bentuknya udah rata, ngikutin loyangnya, ini ditusuk-tusuk pakai garpu. Terus lanjut deh, tinggal ditaruhin toppingnya. Saya pakai saus bolognese aja nih. Terus ini tinggal dikit, jadi ya udah semaksimal mungkin harus diratain dan biar kedapetan semua nih. Terus tinggal dirata-ratain aja kayak gini. Untuk adonannya, waktu pertama kali tadi diaduk-aduk tadi itu emang agak sticky gitu alias kayak agak lengket, tapi nggak apa-apa bun, itu selama diolesi sama minyak nggak akan nempel di tangan kita atau di wadahnya. Nah ini untuk sausnya udah lancar, udah rata, tinggal ditambahin sama sosisnya. Terus ini waktu saya mau taburin keju baru inget, oh iya kan mau ditambahin sama saus tomat dan saus cabe. Ya udah deh, saya berhenti dulu untuk naburin kejunya. Untuk sausnya sih tergantung selera bunda-bunda aja. Nah ini lanjut, abis saus tomat saya tambahin saus cabe deh. Dan urusan persausan udah beres, lanjut deh kita taburin si kejunya yang dari tadi udah pengen banget minta ditaburin jadi ke pending. Dan ini untuk piring orange-nya mengganggu estetika ya. Nggak apa-apa lah ya, karena ini video bukan video estetik gitu loh. Dan lanjut yuk, udah kita panasin oven tadi selama 10 menit, lanjut kita panggang. Ini saya pakai suhu 200 derajat Celcius, terus saya pakai api bawah dulu selama 20 menit, nanti lanjut pakai api atas 10 menit. Pokoknya untuk urusan panggang memanggang tergantung sama ovennya masing-masing. Dan alhamdulillah ini udah mateng. Masya Allah, ini bikin pizza termudah yang pernah saya buat, dan ini rekomendasi banget buat bunda-bunda yang gak mau ribet pas bikin pizza, karena ini hasilnya lembut, enak, Masya Allah, bisa dicoba. Udah kayak sales aja ya. Oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda semua yang udah menonton video saya, dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.